Selamat datang para subscriber di channel Masa Tua Sejahtera. Pernahkah Anda dalam hidup ini, setelah melepaskan seseorang yang pernah menjadi keluarga dan orang yang Anda sebut milikku, bertanya pada diri sendiri apakah pilihan yang Anda buat sudah tepat? Cerita yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang momen seperti itu. Seorang istri yang telah bercerai secara tidak sengaja menemukan mantan suaminya sedang membungkus sisa makanan di sebuah restoran mewah. Dengan ketus ia menyindir, "Apa-apaan ini? Mau kamu bawa untuk pacar barumu itu?" Mengambil sisa makanan orang. Namun, hanya beberapa langkah kemudian, pemandangan yang ia saksikan mengubah segalanya. Ia menyadari bahwa pria yang ia pandang rendah itu sebenarnya sedang menjaga cinta terhangat di dunia untuk putra mereka. Seorang ibu yang sukses, kaya, dan percaya diri, yang berpikir telah memenangkan segalanya setelah perceraian. Dan seorang ayah, miskin namun dengan cinta yang tulus, diam-diam membesarkan putranya. Seorang anak yang berdiri di perbatasan dua dunia itu, mencoba mencari sebuah keluarga yang utuh. Melalui kisah yang menyentuh hati ini, semoga kita dapat merasakan sekali lagi bahwa keluarga bukan sekadar tinggal di bawah satu atap, tetapi hubungan paling berharga di mana kita bersama-sama membesarkan anak dengan hati yang saling peduli. Dulu, setidaknya di mata orang lain, saya adalah wanita yang memiliki segalanya. Penampilan, kemampuan, dan bahkan sebuah perusahaan kecil yang saya bangun dengan tangan saya sendiri. Saya percaya hidup saya akan berjalan mulus di atas jalan kesuksesan. Namun, hidup tidak pernah sesederhana itu. Pada usia 28 tahun, saya menjalankan sebuah perusahaan pemasok bahan makanan premium untuk restoran-restoran fine dining di Jakarta. Pekerjaan itu sibuk, tetapi saya penuh semangat. Menjalani hidup demi impian setiap hari, meski melelahkan, terasa membahagiakan. Di sekitar saya, banyak pria sukses. Mereka memberikan hadiah mahal, mengundang saya makan malam mewah, dan menjanjikan masa depan yang gemerlap. Namun, entah mengapa, hati saya tertambat pada seorang pria sederhana. Seorang pria yang hanya memiliki tatapan mata yang sendu dan suara yang lembut. Saya pertama kali bertemu dengannya di sebuah seminar untuk para wirausahawan muda. Dia adalah salah satu staf pendukung acara. Selalu berdiri diam di belakang, mendengarkan pidato dengan saksama, dan setelah acara selesai, ia akan tinggal untuk membereskan tempat itu dalam diam. Saat itu saya tidak berpikir apa-apa. Kemudian, saya tidak sengaja menjatuhkan ponsel saya, dan ia memungutnya, meletakkannya di tangan saya sambil tersenyum tipis. "Mbak, ponselnya." Tatapan sekilas itu anehnya terus membekas di hati saya. Beberapa waktu kemudian, perusahaan saya mulai memasok makanan ke tempat ia bekerja, dan kami bertemu lagi beberapa kali secara kebetulan. Begitulah kami perlahan-lahan menjadi dekat. Ia sering bertanya hal-hal kecil tentang kehidupan seorang pengusaha. Itu adalah rasa ingin tahu murni dari seseorang yang tidak tahu apa-apa. Tetapi berkat itu, saya merasa ada seseorang yang benar-benar mendengarkan cerita saya. Ia tidak memberikan kata-kata manis atau janji-janji muluk. Ia hanya ada di sisi saya saat dibutuhkan dan mendengarkan. Begitulah saya jatuh cinta padanya. Cinta yang lembut namun dalam. Keluarga saya menentang keras. "Banyak pria hebat di sekitarmu. Kenapa harus memilih orang seperti dia?" Ibu saya berteriak. Tetapi saya percaya cinta tidak bisa dinilai dari slip gaji atau saldo tabungan. Kami berpacaran selama 2 tahun. Selama itu, bisnis saya terus berkembang. Sementara ia tetap menjadi karyawan biasa dengan gaji UMR Jakarta. Saya tidak pernah sekalipun menyinggung kesenjangan ekonomi di antara kami karena khawatir melukai harga dirinya. Justru, saya yang lebih dulu mengambil inisiatif untuk merawatnya. Saya membelikannya makanan enak dan membayar biaya kencan kami. Ia menerima perhatian saya dalam diam. Orang-orang di sekitar menyebut saya bodoh. Saya pun pernah bertanya pada diri sendiri hal yang sama. Namun, ketika ia memeluk saya dan berbisik, "Terima kasih sudah memilihku," semua keraguan itu sirna seketika. Saat menikah,
Saya membeli rumah untuk kami tinggali dengan uang saya dan mendaftarkannya atas nama kami berdua. Ia menolak keras. Tetapi saya berkata dengan nada bercanda, "Kamu kan calon suamiku, orang yang akan kupercayakan hidupku, jadi aku harus melakukan ini agar hatiku tenang." Ia akhirnya menandatangani surat-surat itu dengan enggan. Saya percaya pernikahan ini akan menjadi puncak dari usaha yang telah saya bangun sejak lama. 3 bulan setelah menikah, saya hamil. Kedua orang tua kami sangat bahagia. Suami saya pun berjanji akan bekerja lebih keras demi anak kami. Namun, janji itu sepertinya hanya di bibir saja. Ia masih bekerja di tempat yang sama, membawa pulang gaji yang pas-pasan. Ia selalu pulang tepat waktu, tetapi tidak menunjukkan usaha untuk masa depan yang lebih baik. Saat putra kami lahir, perusahaan saya sedang dalam tahap ekspansi besar-besaran. Pekerjaan menumpuk, dan setiap hari ada puluhan rapat dan pertemuan. Saya terpaksa mempekerjakan asisten rumah tangga dan pengasuh bayi. Di malam hari, saya hanya bisa memeluk putra saya yang tertidur sejenak sebelum kembali bekerja hingga subuh. Saya tahu saya mengabaikan suami dan anak saya, tetapi saya pikir dalam pernikahan, suami istri adalah partner yang memainkan peran sesuai keahlian masing-masing. Saya yang mencari uang dan menanggung biaya hidup keluarga, jadi bukankah wajar jika ia yang sedikit lebih banyak merawat anak? Namun sepertinya ia berpikir lain. Keheningannya perlahan berubah menjadi helaan napas panjang, lalu omelan yang penuh kejengkelan. Ia mulai menuduh saya tidak peduli pada anak dan dirinya, dan hanya mengejar pekerjaan dan uang. Suatu kali ia berteriak, "Aku tidak butuh uangmu. Aku butuh seorang istri, bukan mesin pencetak uang." Mendengar kata-kata itu, napas saya seakan berhenti. Lalu selama ini kita hidup pakai uang siapa? Rumah ini, biaya hidup kita, uang untuk anak kita, semua datang dari mana? Saya tidak ingin bertengkar. Namun, semakin saya menahan diri, semakin parah kata-kata yang ia lontarkan. Pertengkaran dimulai dari dapur, berlanjut ke kamar tidur, dan tidak kenal siang atau malam. Saya semakin lelah. Pada saat saya pikir saya memiliki segalanya, keretakan yang tak terlihat sudah mulai muncul dalam pernikahan kami. Setelah melahirkan putra kami, Banyu, saya sempat berpikir untuk berhenti bekerja sejenak dan fokus pada keluarga. Namun, kenyataan tidak mengizinkan lamunan romantis seperti itu. Perusahaan sedang dalam tahap ekspansi. Kontrak-kontrak baru ditandatangani hampir setiap hari. Staf terus berganti, dan para mitra bisnis mencari saya. Saya hanya sempat menjalani masa nifas selama sebulan sebelum harus kembali ke tumpukan rapat dan dokumen. Saya tidak menyesal. Saya pikir, wanita modern harus bisa melakukan ini. Saya bangga pada diri sendiri karena merasa berhasil menjalankan peran sebagai ibu dan pemimpin. Siang hari, Banyu diasuh oleh pengasuh, sementara makanan dan pekerjaan rumah diurus oleh asisten rumah tangga. Setiap malam setelah pulang kerja, saya akan menggendong Banyu sejenak, menidurkannya, lalu kembali menyalakan laptop dan bekerja hingga subuh. Awalnya, suami saya tidak banyak bicara. Ia berangkat dan pulang kerja seperti biasa, makan malam, dan bermain dengan Banyu. Namun, jelas ada sesuatu yang berubah. Senyum hilang dari wajahnya, dan ia menjadi pendiam. Saat kami berbaring berdampingan di malam hari, ia akan membelakangi saya tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Rasanya seperti berbaring di samping sebatang kayu tak bernyawa. Suatu hari, saat saya sedang duduk di meja makan menandatangani tumpukan dokumen, ia menghela napas dan berkata, "Kamu tahu tidak? Hari ini anak kita merangkak sendiri. Dia merangkak dari tempat tidur sampai ke depan pintu, tapi tidak ada video untuk ditunjukkan padamu. Dia terus memanggil ibu, ibu, tapi ibunya tidak ada." Saya mengangkat kepala dan menatapnya. Sudut hati saya terasa perih. "Kamu kan tahu aku sibuk. Apa kamu pikir aku tidak ingin di rumah? Pekerjaan menumpuk begini. Apa kamu tidak memikirkan aku?" Ia hanya menggelengkan kepala,
lalu bangkit tanpa kata untuk mulai mencuci piring. Malam itu, saya tidak bisa tidur sampai jam 2 pagi. Bukan karena pekerjaan, tetapi karena perasaan cemas bahwa ada sesuatu yang salah dengan pernikahan kami. Sejak hari itu, ia mulai melontarkan kata-kata yang seolah-olah menyiratkan bahwa saya tidak pantas menjadi seorang ibu. Suatu kali, saat Banyu sedikit demam, saya sedang di tengah rapat penting ketika telepon darinya masuk. Begitu saya angkat, saya hanya bertanya satu hal. Sudah dikasih obat penurun panas? Lalu menutup telepon. Ketika saya pulang, ia terang-terangan menyalahkan saya. Bagimu, anak itu seperti mesin. Anak tidak hanya butuh obat, dia butuh ibunya. Dengan suara lelah, saya membalas, aku juga manusia. Aku sudah melakukan yang terbaik untuk keluarga ini. Apa kamu tidak tahu? Setiap rupiah yang masuk rumah ini, aku yang mencarinya. Kalau bukan aku, siapa yang akan memberimu makan dan membesarkan anak kita? Saya tidak tahu kata-kata itu akan begitu menyakitkan. Wajahnya mengeras dan menjadi dingin. Kamu pikir aku hidup karena uangmu? Kamu lihat aku seperti parasit yang menumpang hidup padamu. Saya tidak menjawab apa-apa. Kami saling diam sampai keesokan paginya. Sejak hari itu, udara di rumah terasa menyesakan. Kami hidup seperti orang asing. Jika bertemu, kami hanya bertukar beberapa pertanyaan kering tentang pekerjaan rumah atau anak. Pelukan yang kami bagi setiap malam, makan malam yang hangat, semuanya hilang. Saya tetap seorang CEO yang sibuk, dan ia tetap seorang karyawan bergaji pas-pasan, tetapi kini ditambah dengan harga diri yang dingin. Suatu kali, saya pulang larut malam dari perjalanan bisnis. Saat membuka pintu, ia sedang membersihkan meja makan, dan Banyu duduk sendirian di depan piring yang sudah dingin. Ketika saya mendekat untuk memeluk Banyu, anak itu mendorong saya dan berlari memeluk ayahnya. Saat itu, dada saya terasa sesak. Kangen ibu tidak? Tanya saya dengan suara bergetar. Anak itu menggeleng. Ibu kan kerja terus. Saya menoleh ke arah suami saya, tetapi ia hanya diam sambil memasukkan piring-piring ke wastafel. Saya menyadari jarak antara saya dengan suami dan anak saya semakin jauh. Secara materi, rumah ini terisi penuh, tetapi secara emosional, rumah ini kosong. Semua makanan dimakan dengan tergesa-gesa, semua percakapan berlangsung dingin. Saya mulai merasa kesepian di rumah saya sendiri. Lalu suatu hari, saya menyadari tingkah laku suami saya aneh. Ia semakin sering pulang malam, diam-diam melihat ponselnya untuk mengirim pesan lalu segera menghapusnya. Saya tidak ingin curiga, tetapi intuisi seorang wanita mengatakan ada yang tidak beres. Saya diam-diam mengikutinya. Dan apa yang paling saya takuti menjadi kenyataan. Ia berselingkuh. Saya tidak bisa percaya. Setelah memberinya rumah, menafkahi seluruh keluarga, dan menahan segala tuduhannya, saya yang dikhianati, saya tidak berteriak atau menuntut penjelasan. Saya mengurus semuanya dalam diam. Saya menyiapkan surat cerai melalui pengacara, meletakkannya di atas meja makan, dan menatap matanya lurus-lurus. Suara saya sedingin es. Aku tidak menyesal. Aku tidak mau menerima sepeser pun darimu. Anak akan kuasuh. Rumah ini atas nama kita. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya merasa waktuku sia-sia. Ia menatap saya lama. Tanpa pembelaan atau penjelasan, ia hanya menghela napas panjang. Perceraian berjalan cepat. Saya bahkan tidak memberinya kesempatan untuk meminta maaf. Saat itu, hati saya dipenuhi rasa sakit hati dan amarah. Saya merasa telah memberikan segalanya, tetapi yang saya dapatkan hanyalah pengkhianatan yang dingin. Saya menggandeng tangan Banyu dan meninggalkan pengadilan. Hati saya terasa berat seperti batu. Mulai sekarang, saya berjanji akan hidup sebagai wanita yang kuat dan mandiri, tanpa bergantung pada siapapun. Namun, hidup tidak sesederhana yang saya kira. Setelah bercerai, saya pindah ke apartemen super mewah di pusat kota yang baru saja saya beli. Semuanya serba modern.
Sebuah ruang yang sepenuhnya menjadi milik saya. Tanpa omelan suami atau tatapan penuh kebenciannya, saya pikir saya akan merasa bebas. Namun anehnya, di malam pertama pindah, saat berbaring di kamar tidur yang kosong sambil memeluk Banyu, saya tidak bisa tidur. Anakku yang tertidur pulas di pelukanku sepertinya tidak tahu bahwa keluarga kami baru saja hancur. Melihat wajahnya, saya bertekad untuk menjadi lebih kuat, lebih sukses, untuk mengisi semua kekurangan emosional yang akan ia alami. Saya mempekerjakan asisten rumah tangga yang tinggal di rumah dan bahkan memanggil guru les privat penutur asli ke rumah untuk Banyu. Bukan hanya bahasa Inggris, tetapi juga berenang, taekwondo. Saya memberikannya pendidikan terbaik. Orang-orang di sekitar memuji saya, mengatakan betapa hebatnya saya karena tidak hancur meskipun dikhianati. Saya selalu berpakaian sempurna dan tampil percaya diri, menjalani jadwal padat dari pagi hingga malam. Namun, hanya saya yang tahu berapa banyak malam tanpa tidur dan kesepian di balik penampilan gemerlap itu. Terkadang, saya menangis dalam diam di kamar mandi yang kosong, merasakan kesepian yang menyesakan. Semakin besar, Banyu semakin pendiam. Ia akan menatap saya, lalu segera memalingkan wajahnya. Sepertinya ada sesuatu yang ingin ia tanyakan, tetapi ragu untuk membuka mulut. Saya berusaha mendekatinya, tetapi ia hanya menjawab seadanya. Jika saya duduk di sampingnya, ia akan diam bermain dengan mainannya sendiri atau menatap jauh keluar jendela. Ruang kosong di hatinya ternyata jauh lebih besar dari yang saya kira. Suatu hari, saat sedang rapat, saya menerima telepon dari asisten rumah tangga. "Ibu, Banyu demam," tapi telepon ibu tidak diangkat. Obat penurun panas sudah saya berikan, tapi dia terus bertanya, "Ibu di mana? Kenapa tidak datang?" Saya seketika membeku. Fakta bahwa Banyu sakit tidak lebih mengejutkan daripada fakta bahwa saya bukan lagi orang pertama yang ia cari. Saya segera menghentikan rapat dan mengemudikan mobil seperti orang gila menuju rumah. Banyu terbaring di tempat tidur sambil merintih. Dahinya panas seperti api. Saya duduk di samping tempat tidur, memeluknya, dan berbisik, "Maafkan ibu, ibu baru datang." Banyu membuka matanya sayu, menatap saya sekilas, lalu memejamkan matanya lagi. Saat itu, saya merasakan sakit yang seakan merobek jantung. Selama beberapa tahun terakhir, saya percaya bahwa saya telah melakukan segalanya untuk anak saya, memberikannya masa depan terbaik. Tapi saya salah. Saya salah sejak hal yang paling mendasar. Beberapa waktu kemudian, mantan suami saya menghubungi, ingin bertemu Banyu di akhir pekan. Setelah ragu sejenak, saya mengizinkannya dengan syarat asisten rumah tangga ikut menemaninya. Saya tidak ingin Banyu terbawa ke dalam kehidupan barunya. Saya tidak ingin anak saya mengalami luka yang sama seperti yang saya alami. Namun, setelah akhir pekan berlalu, Banyu bersikeras ingin tinggal lebih lama di rumah ayahnya. Bahkan pernah ia tidak pulang selama seminggu penuh. Saat saya menelepon, Banyu hanya berkata, "Ibu kerja saja. Aku main dengan baik di sini." Cemas, saya menyuruh seseorang untuk mencari tahu tentang kehidupan mantan suami saya. Ia bukan lagi seorang karyawan. Ia melakukan pekerjaan kasar apa saja, mulai dari pelayan restoran, kurir pengantar makanan, hingga kuli bangunan. Ia menyewa sebuah kamar kontrakan kecil di dekat sekolah Banyu untuk merawatnya. Ia bangun pagi-pagi, membuatkan bubur untuk Banyu, pergi bekerja, lalu kembali di malam hari untuk memandikan Banyu, membacakan dongeng, dan berjalan-jalan bersama. Hidup mereka sederhana, tetapi penuh dengan cinta. Saya tidak tahu harus senang atau sedih. Pria yang pernah saya hina dan sebut benalu, kini menjadi orang yang paling memahami putra saya. Saya, yang memimpin ratusan karyawan, ternyata tidak mampu mendapatkan hati anak saya sendiri. Waktu berlalu, dan pekerjaan saya semakin sibuk. Waktu saya di rumah semakin sedikit. Suatu hari, saya tidak sengaja mendengar Banyu berbicara di telepon dengan ayahnya. "Aku lebih suka di rumah ayah.
Ibu selalu marah-marah dan tidak pernah mendengarkan ceritaku. Saya berdiri diam di luar pintu, menelan air mata. Saya telah mengorbankan segalanya dan berusaha keras. Tetapi saya perlahan-lahan kehilangan putra yang saya peluk setiap hari sejak ia bayi. Dan insiden yang menentukan terjadi pada suatu malam. Saya sedang makan malam dengan seorang investor penting. Saat memasuki restoran, sebuah siluet yang familiar menarik perhatian saya. Seorang pria berseragam pelayan dengan cermat memasukkan sisa makanan tamu ke dalam wadah plastik. Ketika saya perhatikan lebih dekat, itu adalah mantan suami saya. Jantung saya seakan berhenti. Berbagai macam emosi bergejolak di dalam diri saya. Pria yang pernah menjadi bagian dari hidup saya, yang tidur di sisi saya setiap malam, dan yang akhirnya saya usir, kini sedang membungkus sisa makanan di restoran yang saya danai. Saya tidak bisa mengendalikan emosi. Saya mendekatinya dan berkata dengan sinis, "Pasti mau dibawa untuk wanita itu, ya?" Sepertinya dia kelaparan sekali. Ia terkejut dan menoleh ke arah saya. Wajahnya memerah padam. Ia tidak bisa berkata apa-apa, hanya terbata-bata. Saat itu, kemarahan dan penghinaan bercampur aduk di hati saya. Rasakan, setelah bertemu dengan wanita murahan seperti itu, sekarang kau sengsara. Tak perlu kasihan. Saya hendak berbalik pergi, tetapi ada sesuatu yang mengganjal di hati. Kenapa orang seperti dia membungkus sisa makanan? Untuk siapa? Dengan hati yang bingung, saya keluar dari restoran. Seharusnya saya merasa puas melihat pria yang mengkhianati saya hidup begitu menyedihkan, tetapi mengapa tenggorokan saya terasa tercekat? Rasanya seperti seseorang mengiris hati saya perlahan dan dalam dengan pisau yang sangat tipis. Tempat ia bekerja adalah restoran yang saya investasikan bersama seorang teman baik. Awalnya saya tidak tahu, namanya tidak ada dalam daftar karyawan tetap. Mungkin dia adalah pekerja paruh waktu yang dipekerjakan untuk menghemat biaya. Saya melihatnya membungkuk, memasukkan satu persatu sisa makanan tamu ke dalam wadah. Pemandangan itu begitu asing. Dia bukan lagi pria yang pernah saya cintai setengah mati. Bukan lagi pria yang bersukacita bersama saat Banyu lahir. Dia hanyalah seorang pria lusuh yang terhimpit kemiskinan dan kelelahan. Cukup menyedihkan untuk membangkitkan belas kasihan orang lain. Namun saya berusaha untuk tidak terlihat lemah. Saya mendekatinya dan berkata dengan suara sedingin es, "Makanan ini pasti untuk pacarmu, ya?" Mungkin dia sedang menunggu di luar kelaparan. Ia berhenti sejenak, matanya menunjukkan keterkejutan, lalu wajahnya memerah. Ia diam saja, menundukkan kepala, dan terus memasukkan sisa makanan. Saya melontarkan satu kalimat lagi yang menusuk. Pria yang dulu hidup mewah berkat istrinya, sekarang memunguti sisa makanan orang. Tidak malukah kau? Ia tetap tidak menjawab. Saya berbalik. Suara hak sepatu saya menggema di lantai marmer yang dingin, tetapi langkah saya terasa berat. Setibanya di tempat parkir, saya berdiri lama di luar mobil. Jantung saya berdebar kencang. Sebuah suara di dalam hati saya berkata, "Ikuti dia. Cari tahu untuk siapa makanan itu." Saya ragu, tetapi akhirnya rasa penasaran menang. Saya diam-diam masuk ke mobil dan perlahan mengikuti motor bebek tuanya. Itu bukan skuter mahal yang pernah saya belikan, dan helmnya pun murahan. Ia menggantungkan wadah makanan di setang, membeli beberapa kantong sayuran, susu, dan sebaris yogurt kecil yang dulu sering saya belikan untuk Banyu saat kecil. Saya mengikutinya melewati gang-gang gelap dan berliku. Akhirnya, ia berhenti di depan sebuah rumah kontrakan sederhana di belakang pasar tua. Cahaya kuning redup menyelinap keluar dari celah pintu kayu yang usang. Saya mematikan mesin mobil dan bersembunyi di balik pohon besar yang agak jauh, mengawasinya masuk. Pintu terbuka, dan seorang wanita muda menyambutnya. Wajah yang asing. Ia mengenakan pakaian santai, rambutnya diikat seadanya, dan tampak lelah. Tetapi wajahnya berseri-seri saat melihatnya. Dan yang lebih mengejutkan saya adalah suara putra saya yang berlari keluar dari dalam rumah sambil berteriak,
"Ayah, aku lapar. Ayah bawa makanan enak hari ini?" Ia mengangkat Banyu dan menunjukkan wadah makanan. Tentu saja, ada udang goreng tepung kesukaan Banyu, tumis kangkung, dan rendang juga. Ayah sudah sisihkan yang paling enak. "Terima kasih, Ayah," teriak Banyu sambil mencium pipinya. Keduanya tertawa ceria. Saya berdiri membeku di balik pohon. Pikiran saya kosong. Ribuan pertanyaan menyerbu sekaligus. Siapa wanita itu? Mengapa dia bersama anakku? Mengapa anakku terlihat begitu bahagia? Dan aku? Di mana aku selama anakku tumbuh besar? Tiba-tiba saya teringat. Malam-malam saat saya pulang kerja larut, sosok Banyu yang duduk sendirian di meja makan dalam diam. Suatu kali, saat saya memarahinya habis-habisan karena nilainya jelek, ia menangis dan berkata, "Ibu cuma pintar cari uang. Ibu tidak peduli apa yang aku pelajari di sekolah." Selama saya sibuk dengan kontrak miliaran dan rencana bisnis raksasa, putra saya menemukan kebahagiaan sederhana di kamar kontrakan miskin yang disiapkan ayahnya. Saya menangis. Bukan karena mantan suami saya. Saya menangis karena merasa begitu menyedihkan sebagai seorang ibu yang gagal. Saya tidak bisa lagi berada di sana. Ketika saya kembali ke rumah, apartemen yang luas dan mewah itu terasa seperti penjara yang kosong. Saya menyalakan semua lampu, mengambil gelas anggur, tetapi setelah satu tegukan, saya melemparnya begitu saja. Saya, yang membanggakan diri sebagai wanita terkuat di dunia, kini hancur di hadapan pilihan saya sendiri. Malam itu, saya menelepon mantan suami saya. Ia baru mengangkat setelah beberapa kali dering. Suaranya tenang dan lembut seperti dulu. "Bawa Banyu pulang sekarang." Saya berusaha menjaga ketenangan. "Iya, tapi bisakah besok saja?" Dia baru saja makan malam dengan lahap, bermain dengan gembira, dan baru saja tertidur. Saya terdiam sejenak. Tenggorokan saya tercekat. Apakah Banyu mencari ibu? Tentu saja, tapi aku bilang, "Ibu sedang sibuk dengan urusan penting." Lalu dia bilang, "Ibu memang orang hebat, pasti sedang menandatangani kontrak penting." Saya menggenggam ponsel dengan erat. Jantung saya terasa diremas. Saya pikir saya memiliki segalanya, tetapi nyatanya saya telah kehilangan begitu banyak. Mungkin saya telah kehilangan hal yang paling berharga. Hati anak yang saya lahirkan. Malam itu saya tidak bisa tidur sama sekali. Bayangan Banyu yang tertawa ceria di sisi ayahnya, matanya yang berbinar gembira melihat kotak makanan di tangan ayahnya, dan suaranya yang berkata, "Ibu pasti sedang mengurus kontrak penting," terus terngiang di kepala saya. Rasanya seperti pendulum tak terlihat yang terus memukul jantung saya. Setelah sekian lama, baru kali ini saya melihat anak saya tertawa begitu lepas. Bukan tawa yang dipaksakan. Bukan tawa yang muncul karena janji akan dibelikan mainan atau diajak ke mall. Itu adalah tawa kebahagiaan sejati. Tawa yang muncul saat seorang anak, yang pernah kekurangan kasih sayang ayahnya, kini berada sepenuhnya dalam pelukan ayahnya, menjadi dirinya sendiri. Saya selalu merasa jauh lebih unggul dari mantan suami saya. Bahkan setelah bercerai, saya berhasil memimpin perusahaan dengan baik, dan kekayaan saya berlipat ganda. Sementara itu, ia hanya menyambung hidup dengan menjadi pelayan restoran atau kuli bangunan. Saya percaya itu adalah kemenangan saya. Namun, ketika saya melihat Banyu memeluknya dengan gembira seolah menemukan harta karun, saya sadar, saya tidak memenangkan apapun. Justru, saya kalah dari putra saya sendiri. Keesokan harinya, ia mengantar Banyu pulang. Saya membuka pintu dan memeluk anak saya. Saya berusaha memeluknya lebih erat dari biasanya. Banyu menyapa saya, tetapi matanya tidak berbinar seperti yang saya lihat semalam. Banyu menoleh ke arah ayahnya dan berkata, "Ayah, besok jemput lagi, ya? Buatkan udang goreng tepung juga ya, Ayah." Ia mengangguk, mengelus kepala Banyu, lalu berbalik tanpa kata. Melihat punggungnya, tenggorokan saya tercekat.
Sesuatu bergejolak di hati saya. Sebuah emosi yang sangat jelas yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya cemburu pada pria yang pernah menjadi suami saya. Bukan karena ia menemukan orang baru, tapi karena ia telah memenangkan hati putra saya. Sesuatu yang telah saya hilangkan saat saya sibuk mencari uang dan bertarung dengan dunia. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya memasak sendiri. Menu pertama yang saya pilih adalah udang goreng tepung. Setelah menata makanan di meja, saya memanggil Banyu. Anak saya melihat makanan itu dan matanya berbinar. Wah, sama seperti buatan ayah. Ini ibu yang buat. Oh, hari ini ibu tidak ada rapat ya? Banyu terdiam sejenak, lalu mengambil sepotong udang goreng dan mengunyahnya perlahan. Dengan cemas saya bertanya, "Enak, nak?" Banyu tidak langsung menjawab, hanya mengangguk kecil. Itu saja sudah cukup membuat mata saya panas. Setelah makan, saya mengajak Banyu menonton kartun bersama. Banyu tampak terkejut, tetapi kemudian mengangguk dan menyelinap ke pelukan saya seperti saat ia masih sangat kecil. Perasaan hangat dan akrab itu membuat saya berharap waktu berhenti di saat itu selamanya. Keesokan harinya, saya berangkat ke kantor lebih siang dari biasanya. Saya melimpahkan pekerjaan kepada sekretaris dan mengurangi jadwal rapat malam. Dan setiap Sabtu sore, saya mendaftar di kelas tentang metode pengasuhan anak yang positif. Saya mulai belajar mendengarkan Banyu tanpa memotong, tanpa menghakimi, dan dengan tulus. Suatu malam, saya bertanya pada Banyu, "Apakah kamu marah pada ibu?" Banyu menatap saya dan menjawab pelan, "Tidak marah. Tapi, ibu sepertinya tidak menyayangiku sebanyak ayah." Jantung saya serasa berhenti berdetak. "Kenapa kamu berpikir begitu? Ayah makan bersamaku, bermain denganku, dan bercerita. Tapi ibu selalu bilang nanti, dan nanti itu tidak pernah datang." Saya memeluk Banyu erat-erat. Entah berapa banyak air mata yang saya tumpahkan malam itu. Saya pikir uang bisa menggantikan waktu. Saya percaya kemewahan materi yang saya berikan akan membuat Banyu bahagia. Tapi anak-anak hanya membutuhkan hal yang sangat sederhana. Waktu ibu. Sejak hari itu, saya mulai berubah sedikit demi sedikit. Saya bangun lebih pagi dan menyiapkan sarapan bersama Banyu. Saya sendiri yang mengantarnya ke sekolah. Dan sore harinya menjemputnya untuk makan es krim bersama atau pergi ke taman. Awalnya Banyu canggung, tetapi lambat laun ia mulai berceloteh tentang apa yang terjadi di sekolah. Ia memamerkan gambarnya yang miring-miring dan bercerita tentang teman perempuan yang ia sukai. Hari demi hari, saya merasakan Banyu semakin dekat dengan saya. Ia lebih sering memanggil ibu, tiba-tiba berlari memeluk saya, makannya lebih lahap, dan lebih banyak tersenyum. Saya mulai menyadari, cinta tidak bisa dibeli dengan uang, tetapi harus disampaikan dengan hati. Malam itu, saya mengirim pesan kepada mantan suami saya. "Terima kasih padamu, Banyu belajar hal-hal yang tidak sempat aku ajarkan." "Terima kasih." Ia tidak langsung membalas. Baru keesokan paginya, sebuah balasan singkat datang. "Aku tidak mengajarinya apa-apa. Aku hanya mencintainya dengan caraku. Setiap ibu akan menemukan caranya sendiri. Asal tidak menyerah." Saya membaca pesan itu dan terdiam merenung. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun sejak perceraian, hati saya terasa damai. Pria itu tidak sempurna, tetapi ia adalah ayah yang jauh lebih baik dari yang saya kira. Seminggu setelah menerima balasan singkat darinya, saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang bahkan saya sendiri anggap aneh. Saya memutuskan untuk mengikuti kehidupan mantan suami saya, bukan untuk mencari kesalahannya atau memastikan betapa sengsaranya hidupnya setelah bercerai. Saya hanya ingin tahu bagaimana ia hidup, bagaimana Banyu berubah saat bersamanya, dan yang terpenting, apa yang telah saya lewatkan. Saya mengendarai mobil ke lingkungan kumuh tempat ia tinggal. Gang sempit yang masih diterangi lampu jalan redup, pintu besi tua yang berderit setiap kali ada orang lewat, semuanya masih sama.
Saya memarkir mobil di ujung gang, hanya membuka sedikit jendela, dan mengamati dalam diam. Pukul 7 pagi, pintu usang itu terbuka dan ia keluar. Mengenakan kemeja pudar, tas kain usang di bahunya. Di tangannya ada sebuah kotak bekal yang dibungkus kain. Saat kami masih bersama, ia tidak pernah sekalipun menyiapkan bekalnya sendiri. Dulu ia selalu makan di luar atau makanan yang saya pesankan. Makan hanyalah aktivitas untuk mengisi perut. Tapi sekarang, melihatnya dengan hati-hati memasukkan kotak bekal ke dalam tas, anehnya hati saya terasa hangat. 10 menit kemudian, ia keluar lagi. Di tangannya ada sebotol susu dan sebuah bakpao hangat. Ia memanggil pelan di depan pintu, "Nak, ayo bangun. Ayah bawakan bakpao daging hangat." Pintu sedikit terbuka, dan Banyu dengan wajah masih mengantuk dan rambut acak-acakan keluar. Ia mengelus kepala Banyu, lalu duduk di tangga depan dan dengan hati-hati menyuapkan potongan bakpao ke mulut Banyu. Sesekali ia menyeka sudut bibir Banyu dengan sapu tangan bersih. Saya tidak bisa mengalihkan pandangan dari pemandangan itu. Tak lama kemudian, ia menggandeng tangan Banyu menuju motor bebek tuanya. Ia memakaikan helm kecil, mengencangkan tali dagunya dengan teliti, baru kemudian menyalakan mesin. Sebelum motor berangkat, ia membungkuk dan membisikkan sesuatu pada Banyu, dan Banyu tertawa terbahak-bahak. Mendengar suara tawa itu, hati saya terasa sakit. Suara tawa yang sudah sangat lama tidak terdengar di rumah kami. Pagi itu, saya diam-diam mengikutinya. Ia mengantar Banyu ke sekolah, memarkir motor, dan mengantarnya sampai ke kelas, menyapa guru dengan sopan. Setelah itu, ia naik angkot menuju restoran lain. Sepertinya di sana ia bekerja sebagai asisten dapur, bukan pelayan. Saya mengamatinya dari balik jendela dapur di belakang restoran. Ia mengenakan celemek, penutup kepala, mencuci sayuran, memotong daging, dan mengepel lantai. Bahkan membuang sampah makanan. Ia melakukan semua pekerjaan itu dalam diam dan dengan teliti. Meskipun para karyawan muda melontarkan lelucon kasar, ia hanya tersenyum ramah. Saya bertanya tentangnya kepada manajer restoran, yang kebetulan saya kenal karena pernah berinvestasi di sana. Ia mengatakan bahwa pria itu sangat rajin, baik hati, dan tidak pernah terlambat atau mengeluh. Suatu kali, manajer itu bertanya mengapa ia berhenti dari pekerjaan kantor yang layak dan memilih bekerja di dapur. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Selama saya bisa membesarkan anak saya, pekerjaan apapun tidak masalah." Saya menahan emosi dan berbalik. Jalan terjal yang ia pilih bukan hanya karena terpaksa, tetapi demi putra saya. Dan mungkin, itu juga sebagai bentuk penebusan atas pernikahan yang telah ia sia-siakan. Pukul 3 sore, setelah ia selesai bekerja, saya kembali mengikutinya. Ia langsung menuju sekolah Banyu dan menjemputnya. Begitu melihat ayahnya, Banyu berlari seperti anak burung yang menemukan sarangnya. Ia mengangkat Banyu, memutarnya sekali, lalu mendudukkannya di depan motor. Keduanya berceloteh seperti teman akrab. Ia tidak langsung membawa Banyu pulang, melainkan ke sebuah taman kecil di dekatnya. Ia membeli sebungkus berondong jagung dan 2 gelas jus jeruk, lalu duduk berdampingan di bangku, mengobrol sambil menikmati camilan. Saya tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tetapi saya bisa melihat dengan jelas bagaimana Banyu sesekali mendongak dan tertawa riang. Saya bertanya pada diri sendiri, kapan terakhir kali aku membawa Banyu ke taman? Saya tidak ingat. Kapan terakhir kali aku duduk bersama Banyu di bangku sambil makan jajanan pinggir jalan? Itu pun saya tidak ingat. Dan kapan saat terakhir putra saya tertawa sebahagia itu? Bahkan itu pun saya tidak ingat. Malam itu, saya mengiriminya pesan. "Kamu melakukannya dengan sangat baik. Terima kasih telah mencintai putraku. Sekarang aku baru mengerti." Beberapa saat kemudian, balasan singkat datang. "Tidak perlu berterima kasih. Kita berdua hanya melakukan yang terbaik. Kamu hanya terlalu hebat, sehingga kadang-kadang melupakan hal-hal kecil." Saya berhenti di tempat.
Kata-katanya benar. Saya hebat dalam berhitung, mengelola, dan menghasilkan uang, tetapi saya lupa cara mendengarkan tawa anak saya. Sarapan pagi yang hangat, pelukan sebelum tidur, pertanyaan hangat. Bagaimana harimu? Hal-hal kecil seperti itu semua telah saya lewatkan. Hal-hal yang terlihat sepele, tetapi merupakan hal terpenting yang menumbuhkan jiwa seorang anak. Sejak hari itu, saya tidak lagi mengikutinya. Bukan karena tidak peduli, tapi karena sekarang saya percaya padanya. Saya percaya bahwa ia adalah seorang ayah yang memiliki cukup cinta untuk mengisi kekosongan yang tanpa sadar telah saya tinggalkan. Namun, sejak hari itu pula saya bertekad. Saya akan belajar kembali menjadi seorang ibu dari pria yang pernah menjadi suami saya itu. Hari itu adalah hari Minggu. Saya memutuskan untuk memasak makanan rumahan yang layak untuk Banyu. Tanpa makanan pesan antar, tanpa bantuan asisten rumah tangga, saya memasak dengan tangan saya sendiri. Sejak pagi buta, saya sibuk di dapur membuat sop labu, udang tumis, dan telur dadar gulung kesukaan Banyu. Yang terakhir saya sajikan di meja adalah masakan sederhana, tetapi yang saya dengar sangat dinikmati Banyu saat bersama ayahnya. Tumis kangkung. Banyu mencium aroma dari dapur, berlari keluar dari kamarnya dan berteriak, "Wah, ibu memasak seperti ayah." Saya tersenyum. Hati saya terasa lega, seperti angin sejuk di tengah hari musim panas yang terik. Kami duduk bersama di meja makan. Saya menyajikan makanan untuk Banyu dan bertanya tentang sekolah dan teman-temannya. Bukan pertanyaan wajib seperti, "Hari ini belajar apa? PR sudah selesai." Hari ini saya benar-benar ingin mendengarkan. Banyu dengan antusias bercerita tentang kegiatan di kelas seni, tentang pertengkarannya dengan sahabatnya karena pensil warna. Lalu tiba-tiba ia menatap saya dan bertanya, "Ibu, apa ibu senang bermain denganku?" Saya berhenti sejenak. Tentu saja. Kenapa bertanya begitu? Banyu menunduk, mengaduk-aduk telur dadar di piringnya, lalu berbisik dengan suara kecil, "Ibu hanya terlihat senang saat bekerja. Ibu hanya tersenyum saat bersama orang dewasa, tapi tidak banyak bicara denganku." Saya meletakkan sendok yang saya pegang. Rasanya seperti ada yang meremas jantung saya. Banyu melanjutkan, suaranya pelan tetapi kata-katanya menusuk tajam ke dalam hati saya. "Setiap kali aku bicara, ibu selalu melihat ponsel. Setelah selesai pun, ibu hanya bilang, 'Iya, ibu tahu,' tapi mata ibu tidak menatapku. Tapi ayah berbeda. Ayah selalu tersenyum saat bersamaku, menggelitiku, berlari bersama di halaman. Ayah terlihat lebih bahagia daripada ibu. Saya tidak tahu harus menangis atau merasa malu. Makanan di depan saya menjadi kabur. Saya memalingkan wajah, menahan air mata yang hampir tumpah. Saya pikir dengan memberinya makanan enak, menidurkannya tepat waktu, dan menyekolahkannya di tempat yang bagus, saya sudah memenuhi kewajiban sebagai ibu. Tetapi saya lupa hal yang paling penting. Anak-anak tidak membutuhkan ibu seperti mesin yang menyediakan perawatan. Mereka membutuhkan ibu yang nyata, yang hadir secara emosional. Malam itu, saya menggandeng tangan Banyu dan berjalan-jalan di sekitar komplek. Saya berjalan perlahan, mendengarkan semua cerita yang terpendam di hatinya. Banyu menceritakan alasan mengapa ayahnya baik. Ayahnya bercerita dengan lucu, tidak marah jika ia menumpahkan susu, dan tahu ia takut gelap sehingga menyalakan lampu kecil semalaman. "Ibu tidak tahu kan hal-hal ini?" tanyaku. "Ibu tahu. Tapi ibu tidak ingat," jawab Banyu pelan. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Jawaban sederhana itu seperti tamparan yang menyadarkan saya. Saya tahu Banyu takut gelap, tetapi saya mematikan lampu karena sayang listrik. Saya tahu Banyu tidak suka sayur, tetapi saya memaksanya makan demi gizi. Saya tahu ia ingin dipeluk sebelum tidur, tetapi saya berkata, "Ibu sibuk, tidur sendiri ya." Saya tahu banyak hal, tetapi tidak mengingatnya, tidak menyimpannya dalam hati.
Saya adalah ibu yang punya data, tetapi tidak punya perasaan. Sejak hari itu, saya mulai mencatat semua yang Banyu katakan di sebuah buku catatan. Saya meletakkan buku kecil di samping tempat tidur dan setiap malam mencatat beberapa baris. Banyu suka roti tawar diolesi mentega. Tidak suka kepalanya dielus saat menggambar. Takut suara sirine ambulans. Saya belajar menatap Banyu dengan mata yang lebih lembut. Saya tidak marah lagi jika ia menumpahkan air. Jika ia merengek, saya akan berjongkok setara dengannya dan bertanya bagaimana perasaannya. Meskipun masih canggung dan kaku, Banyu perlahan-lahan mulai membuka hatinya. Suatu pagi, saat saya sedang membuatkan susu, Banyu memeluk saya dari belakang. "Hari ini Ibu wangi, tidak pergi ke kantor?" "Iya. Pagi ini Ibu mau bersama Banyu. Siangnya baru pergi." Banyu sangat gembira, berlarian di dalam rumah seperti tupai kecil. Saya tertawa, tetapi air mata mengalir. Putra saya hanya membutuhkan diri saya. Bukan uang yang saya hasilkan, bukan pendidikan bagus yang saya siapkan. Hanya seorang ibu yang mendengarkan, menemaninya, dan menunjukkan cinta melalui tindakan-tindakan kecil. Dan saya berpikir, sepertinya sudah saatnya saya berbicara secara jujur dengan mantan suami saya tentang sebuah cerita penting yang bisa mengubah hidup kami bertiga. Saya membuat janji untuk bertemu dengannya pada akhir pekan. Bukan untuk menjemput Banyu, bukan untuk menyelesaikan masalah, dan bukan untuk mengungkit masa lalu. Saya hanya ingin berbicara dengannya. Sebuah percakapan tulus antara dua orang dewasa yang pernah menjadi suami istri dan kini menjadi orang tua dari seorang anak. Saya memilih sebuah kafe kecil di sudut jalan yang sering kami kunjungi saat pacaran dulu. Tempatnya tidak mewah, tetapi tenang, dengan lampu kuning yang menenangkan hati. Saya tiba lebih dulu dan memesan segelas teh jahe hangat. Malam itu udaranya dingin, tetapi tangan saya basah karena gugup. Ia tiba tepat waktu. Penampilannya masih sama, tetapi terlihat lebih kurus. Pakaiannya sederhana, wajahnya yang sedikit terbakar matahari dan tatapan matanya yang tenang juga masih sama. Hanya saja, di antara kami kini ada sebuah ruang hampa yang sulit dijelaskan. Menggantikan status suami istri. "Ada apa mengajak bertemu?" Ia membuka percakapan dengan lembut. Saya menatapnya sejenak, lalu bertanya, "Apakah kamu membenciku?" Ia tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian, ia minum seteguk air dan menghela napas sangat pelan. "Dulu, awalnya aku sangat membencimu, tapi sekarang tidak lagi." "Kenapa?" "Karena aku tahu, kamu juga pasti sangat menderita." Saya menunduk. Sudut mata saya terasa panas. "Aku pikir kamu hanya orang yang bergantung dan bersandar padaku. Kamu pikir aku lemah dan tidak punya keinginan untuk maju, kan?" "Itu tidak salah." Ia memotong ucapan saya, tetapi nadanya tidak menyalahkan. Saya menatapnya dengan bingung. Ia tersenyum tipis. "Aku memang seperti itu. Aku terjebak dalam duniaku yang aman. Aku takut perubahan, dan berpikir karena istriku sukses, aku tidak perlu berusaha lebih keras. Setelah kamu pergi, baru aku sadar bahwa aku telah kehilangan segalanya. Tapi saat itu sudah terlambat." Saya mengepalkan tangan di bawah meja. Aku juga salah. Aku merasa bisa melakukan semuanya sendiri. Dan aku telah melukai anakku secara emosional. Aku pikir dengan memberinya kemewahan materi, semuanya akan baik-baik saja. Ternyata tidak. Kami terdiam sejenak. Musik lembut di kafe mengalun seperti kenangan masa lalu. Saya teringat malam-malam di rumah kami yang luas tetapi dingin. Kami berbaring saling membelakangi. Saya teringat hari-hari saat ia bimbang di antara pilihan-pilihan yang tidak pasti, sementara saya gila kerja. Dan saya teringat tatapan mata Banyu yang berkata, "Ibu tidak menatapku." Saya mencoba tersenyum, tetapi bibir saya bergetar. Aku merasa kalah. Kalah darimu. Dan kalah dari anakku. Aku tidak tahu apa yang paling penting. Ia menatap saya lama, lalu berkata perlahan, "Kamu tidak kalah dari siapapun.
Kamu hanya sejenak lupa bahwa terkadang, perasaan juga butuh investasi, sama seperti pekerjaan. Saya tertawa sambil menahan air mata. Kami kembali terdiam. Lalu saya bertanya, bagaimana kabarmu sekarang? Baik-baik saja. Pagi kerja di dapur, malam jadi pelayan, akhir pekan kadang kerja paruh waktu. Untuk menambah biaya les banyu. Lelah memang, tapi aku senang bisa berada di dekatnya. Dia memberiku alasan untuk berusaha. Ada orang yang sedang dekat denganmu? Pertanyaan itu menusuk keheningan seperti jarum. Saya berusaha menyembunyikan emosi. Menatapnya. Ia menggeleng pelan. Pernah ada yang kusukai. Teman di lingkungan rumah. Orangnya baik dan ramah. Tapi aku tidak bisa memulainya. Terlalu banyak simpul yang belum terurai di hatiku. Karena ia menatap saya lama, lalu mengangguk kecil. Mungkin karena kamu, karena diriku sendiri, dan karena waktu yang pernah kita lalui bersama. Setiap kali melihat Banyu, aku teringat keluarga kita. Hal-hal yang tidak sempat dilakukan, momen-momen yang tidak sempat diperbaiki. Saya ingin menangis. Bukan karena ia tidak memulai hubungan baru, tetapi karena saya menyadari ia masih pria yang sama yang pernah saya cintai. Hanya saja saat itu, karena harga diri yang terlalu tinggi, kami saling kehilangan. Dengan suara tercekat saya berkata, "Apa kamu tidak dendam karena aku tidak membagi harta Gonogini dengan benar saat cerai?" Ia tertawa hambar. Tawa kering yang belum pernah saya lihat. "Kamu pikir aku bersamamu karena uang?" "Benar. Kamu yang menafkahiku. Kamu yang bertanggung jawab atas keluarga kita. Tapi aku menikahimu bukan karena kamu kaya. Aku menikahimu karena aku mencintaimu." Saya terdiam. Ia melanjutkan, "Setelah bercerai, aku tidak punya apa-apa. Tapi hatiku justru terasa ringan. Sejak saat itu, aku baru mulai hidup sebagai diriku sendiri. Belajar memasak, belajar mengajari anak, belajar sabar. Hal-hal yang dulu kupikir bisa diselesaikan dengan uang." Lalu ia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Aku mencatat semua kebiasaan Banyu. Kapan perutnya sakit, makanan apa yang ia suka, siapa yang ia benci di kelas, suara apa yang ia takuti. Mau lihat? Saya membuka buku catatan itu. Di halaman pertama, tertulis dengan tulisan tangan yang tidak rapi. "Hari ini Banyu pertama kali memanggilku ayah dengan jelas." Aku menangis. Saya tidak bisa lagi menahan air mata. Selama 3 tahun pernikahan kami, saya tidak pernah melihatnya mencatat apapun. Tapi sekarang, ia mencatat setiap momen anaknya baris demi baris, seolah itu adalah harta paling berharga dalam hidupnya. Saya mengangkat kepala. Air mata mengaburkan pandangan saya. "Maaf, karena saat kita masih keluarga, aku tidak memberimu kesempatan untuk melakukan hal ini." Ia diam-diam menutup buku catatan itu dan mendorongnya ke arah saya. "Sekarang giliranmu. Belum terlambat." Saat kami keluar dari kafe, malam sudah larut. Sebelum berpisah ia berkata, "Banyu hanya butuh ayah dan ibu yang menyayanginya. Aku tidak meminta kita kembali, atau hubungan apapun. Aku hanya ingin anak kita tidak merasa kekurangan cinta dari salah satu pihak." Saya mengangguk. Malam itu, di dalam mobil dalam perjalanan pulang, hati saya terasa jauh lebih ringan, tetapi air mata tidak berhenti mengalir. Mungkin cinta tidak harus selalu kembali ke masa lalu. Mungkin dengan saling menghormati, memahami, dan dengan kedewasaan, kami bisa menciptakan hubungan baru demi putra kami. Mungkin itulah cara mencintai yang baru yang harus kami pelajari. Senin pagi, dengan hati yang anehnya tenang, saya memasuki ruang rapat. Pertemuan semalam dengannya sepertinya membangkitkan lebih banyak emosi dari yang saya duga. Hubungan kami mungkin tidak bisa kembali seperti dulu, tetapi setidaknya untuk putra saya, belum terlambat. Saya menginstruksikan sekretaris saya untuk mengurangi jadwal rapat minggu ini dan membatalkan beberapa janji makan malam. Di luar, saya masih seorang CEO wanita yang sukses.
Tetapi di dalam hati, saya sedang belajar menjadi seorang ibu dari awal lagi. Siang itu, saya pulang lebih awal. Banyu baru saja pulang sekolah, memegang selembar gambar yang ia warnai dengan hati-hati. Begitu melihat saya, ia tersenyum cerah, berlari, dan memamerkannya. "Ibu, hari ini aku menggambar keluarga." Saya tersenyum dan menerima gambar itu. Gambar krayon yang canggung. Bentuk manusia hanya lingkaran dan garis. Tetapi di sana ada 3 orang. Seorang pria tinggi, seorang wanita berambut panjang, dan seorang anak yang menggenggam erat tangan keduanya. Di atasnya, matahari tersenyum cerah, dan di bawahnya tertulis dengan huruf kecil, "Keluarga Banyu." Tenggorokan saya tercekat. "Ini ayah, ibu, dan Banyu ya?" Anak itu mengangguk dengan mata berbinar. "Iya. Bu guru bilang gambar keluarga yang paling disayang, jadi aku gambar ayah dan ibu." "Mirip kan?" Saya memeluk Banyu erat-erat. Suara saya bergetar. "Iya, mirip sekali. Anak ibu pintar sekali menggambarnya." "Terima kasih." Tetapi sesuatu yang tidak saya duga terjadi sore itu. Saat sedang rapat virtual dengan mitra penting dari luar negeri, saya lupa mematikan notifikasi ponsel. Di tengah rapat, Banyu masuk ke kamar dan menyodorkan gambar itu tepat di samping wajah saya. "Ibu, tunjukkan gambarku pada tante ini. Ibu kan bilang gambarku bagus." Semua peserta rapat tertawa. Wajah saya memanas. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya meminta maaf singkat, segera mematikan kamera, dan membawa Banyu keluar. "Banyu, ibu kan sedang rapat." Anak itu menunduk, bibirnya cemberut. "Tapi ibu bilang akan pamerkan ke teman-teman ibu." "Kukira tante ini juga teman ibu." Mendengar itu, napas saya tercekat. Saya selalu berpikir akan memamerkan Banyu nanti, di kesempatan yang lebih baik. Tetapi bagi seorang anak, momen yang membanggakan adalah saat ini. Saya kembali ke ruang rapat, menarik napas dalam-dalam, dan meminta kamera dihidupkan kembali. "Bapak, Ibu sekalian, mohon maaf. Tapi saya ingin memperkenalkan seseorang yang sangat istimewa yang baru saja mengganggu rapat saya." Saya menoleh ke arah Banyu. "Ini putra saya, Banyu, dan ini adalah gambar keluarga yang ia buat hari ini." Layar hening selama beberapa detik. Lalu terdengar tepuk tangan kecil dari pihak mitra. Penerjemah tersenyum dan berkata, "CEO kami sangat menghormati wanita yang bisa menjalankan perannya sebagai ibu, dan beliau mengatakan baru saja melihat seorang ibu yang luar biasa pada diri Anda." Saya tercekat, tidak bisa berkata apa-apa. Rapat hari itu berakhir lebih sukses dari yang diperkirakan. Tetapi kesuksesan terbesar bagi saya adalah tatapan mata bahagia putra saya, yang melihat ibunya mengakui dan bangga padanya. Malam itu, setelah Banyu tertidur, saya membuka kembali buku catatan kecil yang diberikan mantan suami saya. Di halaman pertama masih tertulis, "Hari ini Banyu pertama kali memanggilku ayah dengan jelas." Aku menangis. Saya membalik halaman-halaman berikutnya. "Banyu takut disuntik, jadi aku berbohong pada dokter kalau itu hanya pemeriksaan gigi." Temannya mengejek hidungnya pesek. Dia sedih, jadi kubelikan kacamata Superman agar terlihat lebih keren. Banyu bertanya kenapa ibu tidak tinggal di rumah kita lagi. Aku bilang ibu sedang sibuk melawan monster jahat di kantor, dan akan pulang setelah selesai. Saya menangis terseduh-seduh. Saya tinggal di apartemen miliaran, mengendarai mobil mewah, dan menyandang gelar direktur. Tetapi saya tidak pernah sekalipun membuat catatan seperti ini untuk putra saya. Saya tidak pernah berpikir serius bahwa anak juga punya perasaan, kesedihan kecil, dan harapan yang dianggap sepele oleh orang dewasa. Hari itu, saya mengambil buku catatan baru yang bersih dan menulis kalimat pertama. Hari ini Banyu menunjukkan gambarnya padaku saat rapat. Aku menangis, bukan karena gambarnya, tetapi karena ia mengajariku apa yang paling penting. Saya memotret halaman itu dan mengirimkannya kepada mantan suami saya, tanpa kata-kata tambahan. Sesaat kemudian, balasan singkat datang.
Terima kasih. Banyu punya dua orang tua yang hebat, hanya saja sedang belajar mencintai dengan cara yang berbeda. Saya meletakkan ponsel, memeluk Banyu erat, dan tertidur. Hati saya sangat ringan. Saya tahu, kami mungkin tidak bisa kembali seperti dulu, tetapi kami bukan lagi orang asing. Kami akan menjadi dua pilar kokoh yang saling menopang dalam satu dunia yang sedang tumbuh. Dunia Banyu. Senin pagi, tepat sebelum masuk rapat rutin, ponsel saya berdering. Di layar tertera nama wali kelas Banyu. Saya berhenti sejenak. Firasat aneh muncul di hati saya. Guru jarang sekali menelepon langsung, kecuali ada hal penting. Saya meminta izin kepada para mitra dan menepi untuk menerima telepon. Halo. Iya, Bu Guru. Ada apa? Suara guru itu terdengar hati-hati. Ibu, apakah ada waktu sebentar? Ada yang ingin saya sampaikan tentang Banyu. Saya menggenggam ponsel dengan cemas. Iya. Apa ada masalah dengan anak saya? Bukan masalah serius, Bu. Hanya saja ada sesuatu tentang hati anak ibu yang saya rasa perlu ibu ketahui. Belakangan ini, dalam kegiatan kelompok di sekolah, Banyu seringkali menyendiri. Dia tidak membuat masalah atau terlihat sedih, tetapi setiap kali teman-temannya mengajak bermain, ia selalu mundur. Kenapa ya, Bu? Di rumah dia sangat ceria. Saya bingung. Iya, jadi saya coba ajak bicara. Kemarin ada tugas menulis dengan tema harapan kecilku, dan Banyu menulis seperti ini. Aku ingin ayah dan ibu datang bersama ke pertemuan orang tua. Saya membeku di tempat. Sebuah kalimat sederhana, tetapi mengungkapkan harapan terdalam di hati seorang anak. Seorang anak berusia 6 tahun memendam harapan yang tidak pernah terbayangkan oleh orang dewasa. Dengan suara tercekat, saya hanya bisa menjawab, "Terima kasih informasinya, Bu. Saya akan memperhatikannya." Guru itu menambahkan, "Ibu, sebenarnya Banyu anak yang sangat cerdas dan baik. Tapi dia sedikit lebih sensitif dari anak-anak lain. Beberapa anak memilih diam bukan karena pemalu, tetapi karena tidak ingin mengganggu orang dewasa. Banyu sepertinya anak yang seperti itu." Saya berdiri lama di tempat itu setelah telepon ditutup. Hati saya terasa berat seperti memikul batu. Malam itu, saya tidak mengatakan apa-apa pada Banyu, hanya memeluknya lebih lama dari biasanya, mencium keningnya, dan berbisik, "Kamu boleh cerita apa saja pada ibu." Banyu mengangguk, tetapi matanya menatap ke arah lain. Lalu dengan suara kecil ia bertanya, "Ibu? Kenapa ibu tidak datang ke sekolah bersama ayah?" Tubuh saya menegang. Teman-teman lain semuanya datang sama ayah dan ibunya, cuma aku. Cuma aku yang orang tuanya tidak datang bersama. Dengan suara bergetar, saya menepuk-nepuk punggungnya. Itu karena ibu dan ayah tinggal di rumah yang berbeda. Kadang ibu sibuk, kadang ayah juga sibuk. Tapi ibu janji, lain kali ibu akan usahakan pergi bersama ayah. Banyu tidak menjawab, hanya membenamkan wajahnya di dada saya. Saya merasa malu seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah. Keesokan paginya, saya meneleponnya. Suaranya tenang seperti biasa. "Pagi-pagi begini, ada apa? Minggu depan ada pertemuan orang tua di sekolah Banyu. Bisakah kamu pergi bersamaku?" Hening sejenak di seberang telepon. Akhirnya ia menjawab, "Iya. Aku akan datang. Nanti kabari saja waktunya." Saya gemetar setelah menutup telepon. Ini adalah pertama kalinya dalam 2 tahun sejak perceraian. Kami akan melakukan sesuatu bersama sebagai sebuah keluarga. Pada hari pertemuan orang tua, saya tiba lebih dulu, dan ia datang 5 menit kemudian. Kami tidak berdiri berdampingan, tetapi duduk di barisan yang sama. Wali kelas tampak senang melihat kami datang bersama. Setelah membahas satu persatu murid, akhirnya giliran Banyu. Guru itu tersenyum dan berkata, "Banyu anak yang sangat baik dan bisa memahami perasaan orang lain. Tapi ada satu hal. Banyu sering sekali menulis tentang ayah dan ibunya dalam tugas mengarang.
Saya menunduk. Di samping saya, ia juga menahan napas. Guru itu melanjutkan, suatu kali, ada tugas menulis tentang pahlawan di hatiku. Banyu menulis, ayah adalah pahlawan yang menggendongku menyeberangi genangan air besar, dan ibu adalah pahlawan yang paling jago mencari uang di dunia. Tapi yang paling membuat saya terharu adalah kalimat terakhirnya. Aku ingin kedua pahlawanku berdiri berdampingan. Saya menahan air mata yang hampir tumpah. Setelah pertemuan selesai, kami berjalan ke lapangan sekolah. Angin malam berdesir di antara pepohonan. Ia berjalan di samping saya tanpa kata. Setelah lama, saya yang pertama membuka mulut. Apakah kamu tahu Banyu sesedih ini? Aku menduga, tapi tidak tahu dia akan menuliskannya seperti itu. Aku yang salah. Bukan perceraiannya yang salah, tapi membuat anak menjadi dewasa terlalu cepat itu yang salah. Ia menatap saya. Tidak ada kebencian di matanya. Kita berdua salah, tapi masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Saya mengangguk. Saat itu, satu pikiran muncul dengan jelas di benak saya. Kami mungkin bukan lagi suami istri, tetapi demi Banyu, kami bisa menjadi satu tim. Malam itu, saya memeluk Banyu dan menempelkan gambar keluarga 3 orang di kepala tempat tidurnya. Lain kali, ibu pasti akan pergi ke sekolah bersama ayah. Dan jika Banyu mau, kamu boleh mengundang ayah makan malam. Meskipun kita tidak tinggal bersama, kita bisa menjadi teman demi Banyu, kan? Banyu memeluk leher saya erat dan terus mengangguk. Saya tahu malam itu, senyum Banyu adalah senyum yang tulus, bukan karena keinginannya terpenuhi, tetapi karena ia merasakan bahwa meskipun ayah dan ibu bukan lagi suami istri, mereka akan selamanya menjadi ayah dan ibunya, dan selamanya menjadi keluarganya. Jumat malam, sejak sore saya sudah sibuk di dapur. Untuk pertama kalinya dalam hampir 2 tahun sejak perceraian, saya mengundang mantan suami saya untuk makan malam. Bukan sebagai kekasih, bukan untuk memperbaiki sesuatu. Hanya karena putra saya ingin duduk di meja makan bersama ayah dan ibunya. Saya menyiapkan beberapa masakan sederhana yang kami bertiga sukai. Ikan bakar, sop buntut, telur dadar gulung, dan tumis kangkung. Tidak mewah, tetapi saya memasak dengan sepenuh hati, seperti orang yang baru belajar menjadi ibu dari awal. Banyu sangat bersemangat, berlarian di dalam rumah dan sesekali melirik ke pintu depan. Begitu bel berbunyi, ia melesat seperti peluru. Ayah datang. Ia datang membawa sekotak kecil buah dan pot bunga krisan kuning. Ia tersenyum canggung dan berkata, "Aku bawa sedikit buah kesukaan Banyu, dan ini sepertinya bagus untuk di rumah." Saya sedikit terkejut. Sudah sangat lama salah satu dari kami menggunakan kata rumah dengan begitu akrab. Saya menerima pot bunga itu dan mengangguk, "Terima kasih." Banyu tanpa ragu memeluk ayahnya dan menariknya ke meja makan. "Hari ini ibu masak enak sekali. Ayah, ayo makan bersama." Pemandangan 3 orang duduk mengelilingi satu meja makan. Pemandangan yang begitu sederhana ini membuat sudut mata saya panas. Melihat ayah dan anak saling mengambilkan lauk, dan juga menyajikan makanan untuk saya berpikir, sejak kapan makan bersama seluruh keluarga menjadi momen yang begitu istimewa. Ia masih pendiam, makan perlahan sambil menyuapi Banyu. "Sop buntut ini rasanya sama persis seperti yang dulu sering kamu buat." Saya tersenyum. "Dulu kamu kan bilang paling suka sop buntut buatanku." Ia tersenyum tipis menatap saya, lalu mengisi gelas saya dengan air, "Karena masakanmu paling pas di lidahku." Banyu menyela. "Kalau begitu ayah makan sop. Ibu makan kangkung. Aku makan telur dadar. Rumah kita tidak akan ada yang bertengkar." Kami semua tertawa. Hanya sesaat, tetapi saya tidak lagi melihat jarak atau luka pasca perceraian di matanya. Yang tersisa hanyalah tatapan nyaman dan lembut seperti teman lama yang sangat mengenal satu sama lain. Setelah makan, saat saya mencuci piring, ia bermain balok bersama Banyu di ruang tamu. Suara tawa mereka bergema di seluruh rumah, membangkitkan kenangan masa lalu yang terlupakan.
Malam-malam saat kami sekeluarga bermain tebak-tebakan. Momen saat saya menggodanya karena tidak bisa mengupas apel. Pagi akhir pekan saat kami bertiga berkerumun di dapur. Saat saya keluar dari dapur, Banyu sedang menggambar. Dan ia menempelkan gambar yang baru saja ia buat di kulkas dengan hati-hati. 3 lingkaran kecil. Di bawahnya masing-masing tertulis ayah, ibu, Banyu. Di bagian paling bawah, dengan tulisan tangan yang miring-miring, tertulis, rumah kami ada 3 orang, walau tinggal di tempat berbeda. Saya berhenti di tempat. Ia juga mendekat ke samping saya. Kami menatap gambar itu tanpa kata. Tepat saat itu, Banyu berbalik, mendekati saya, dan berkata dengan suara sangat pelan, "Ibu, apa kita tidak bisa makan bertiga seperti ini lagi?" Saya tidak tahu harus menjawab apa. Tenggorokan saya tercekat. Ia meletakkan tangannya di bahu Banyu dan menjawab menggantikan saya. Ayah dan ibu tidak akan pernah meninggalkan Banyu sendirian. Makan malam ini akan terus berlanjut. Karena Banyu adalah tali yang menyatukan ayah dan ibu. Banyu mengangguk mantap. Lalu kembali menggambar. Wajahnya bahagia. Seolah semua ruang kosong di hatinya telah terisi. Sebelum ia pulang, ia berdiri di depan pintu dan berkata pelan, "Terima kasih untuk makan malam ini. Aku tidak pernah membayangkan bisa duduk senyaman ini dengan 2 orang paling berharga dalam hidupku." Saya menatapnya. Tidak ada lagi jarak canggung di antara kami. Aku juga berterima kasih. Karena kamu telah mengisi waktu Banyu yang telah aku lewatkan. Ia tersenyum tipis. Lalu menunduk memberi salam dan berbalik tanpa kata lagi. Pintu tertutup, dan saya menatap punggungnya yang menghilang di ujung koridor. Perasaan yang tak bernama muncul di hati saya. Beberapa orang baru disadari berharganya setelah pergi. Tetapi beberapa hubungan justru bisa dijaga dalam bentuk yang lebih indah ketika tidak bisa kembali lagi. Dengan rasa hormat, pengertian, dan hati yang tulus untuk seorang anak yang lahir dari cinta mereka berdua. Saya menatap Banyu yang tertidur di sofa. Di tangannya masih ada gambar bertuliskan 3 orang, 2 rumah. Saya tahu, apapun yang terjadi di masa depan, saya dan dia akan selamanya menjadi 2 bagian yang damai dalam dunia kecil putra kami. Saya tidak pernah membayangkan Sabtu sore yang biasa akan membuka pintu baru bagi saya. Pintu itu membawa saya ke sudut lain kehidupannya. Tempat yang tidak pernah saya ketahui, atau sengaja saya abaikan. Sore itu, saya membawa Banyu ke toko buku besar di mall. Banyu tenggelam di bagian anak-anak, dan saya duduk di kafe di lantai 3 memeriksa dokumen. Saat sedang minum kopi, sebuah suara terdengar dari belakang. "Permisi, apakah Anda mantan istri Mas Baskara?" Saya menoleh. Seorang wanita anggun bergaun putih berdiri di sana. Rambutnya diikat rendah. Kesannya lembut, wajah yang asing, tetapi terasa familiar. Saya mengangguk kecil. "Iya, benar. Anda siapa?" Ia tersenyum tipis dan menunduk. "Saya Maya. Saya sempat dekat dengannya setelah kalian bercerai." Saya terdiam sejenak. Dia adalah wanita yang pernah ia sebutkan sambil lalu, yang ia sukai tetapi tidak bisa ia mulai. Saya berusaha tetap tenang. "Oh, begitu. Apakah Anda datang bersamanya hari ini?" "Tidak. Saya kebetulan melihat Anda lewat bersama Banyu dan ingin menyapa." Sebenarnya saya pikir tidak akan ada urusan lagi. Tetapi karena bertemu seperti ini, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Saya mengerutkan kening, menunggu kata-katanya dalam diam. Maya meletakkan gelas airnya dan berkata dengan tatapan serius, "Mas Baskara tidak pernah sekalipun melupakan Anda. Bahkan saat bersama saya, tatapannya tidak pernah utuh. Awalnya saya pikir itu karena Banyu, karena tanggung jawab. Tapi belakangan saya sadar, itu karena perasaan yang belum selesai. Bukan cinta yang membara, tetapi seperti bara api yang tidak pernah padam, terus menyala di lubuk hatinya. Seperti ada permintaan maaf yang belum tersampaikan, atau seperti orang yang selamanya kehilangan kesempatan untuk memulai kembali. Saya tidak bisa berkata apa-apa, hanya tertawa hambar.
Saya pernah bertanya padanya, jika dia kembali, apakah kamu akan meninggalkan segalanya dan pergi? Dia tidak menjawab, tapi keheningan singkat itu sudah cukup. Saya hanyalah sebuah persinggahan sementara baginya untuk menyembuhkan luka masa lalu. Lalu kenapa Anda tetap di sisinya? Karena saya mencintainya, dan saya percaya bisa menyembuhkan masa lalunya. Tapi ternyata sangat sulit mencintai sendirian seseorang yang hatinya sudah diberikan pada orang lain. Saya melihat kesedihan yang tulus di mata Maya. Kesedihan seseorang yang mempertaruhkan segalanya dalam hubungan yang tidak utuh. Saya tidak tahu harus berkata apa. Rasanya seperti ada batu yang menyumbat tenggorokan. Saya tidak membencinya. Lanjut Maya. Saya mengerti. Setiap orang punya satu orang yang tak terlupakan. Bagi Mas Baskara, mungkin orang itu adalah Anda. Saya terdiam. Tangan yang memegang cangkir kopi bergetar halus. Saya menceritakan ini bukan untuk ikut campur di antara kalian. Lanjutnya pelan, hanya saja, saya ingin Anda tahu bahwa terkadang, cinta yang sangat tulus bisa ada dalam diam. Saya menunduk. Terima kasih atas kejujuran Anda. Maya tersenyum, bangkit dari kursinya, dan memberi salam ringan. Saya harap, meskipun kalian tidak bisa kembali seperti dulu, setidaknya kalian bisa saling memahami. Agar putra kalian tidak perlu melihat orang tuanya saling menatap seperti orang asing. Ia pergi, meninggalkan kopi yang sudah dingin dan hati saya yang bergejolak seperti badai. Malam itu, saya duduk sendirian lama di balkon. Angin dingin menerpa rambut dan hati saya. Bukan sedih, cemburu, atau marah. Hanya saja, kesalahan saya di masa lalu terasa begitu jelas dan menyakitkan. Saya mencintainya. Sangat. Tapi saya mencintainya dengan cara yang salah. Saya menganggap cinta saya sebagai anugerah. Menggunakan kesuksesan saya sebagai senjata, dan menutupi luka batin saya dengan kemampuan saya. Saya lupa bahwa pria juga ingin diakui, ingin mencintai dengan bebas dengan caranya sendiri. Saya membuatnya menjadi orang yang menumpang di rumah kami, bukan kepala keluarga. Dan ketika ia pergi, saya hanya menganggapnya sebagai pengkhianatan. Saya tidak pernah sekalipun bertanya padanya, apakah kamu juga kesepian dalam pernikahan itu? Mungkin kami berdua salah. Tetapi kesalahan terbesar adalah saat ia berada tepat di sisi saya mengabaikan hatinya. Saya membuka ponsel dan mengiriminya pesan. Jika dulu aku lebih mendengarkanmu, lebih berusaha memahamimu, apakah kita akan berbeda sekarang? Sesaat kemudian, balasan datang. Bisa jadi, bisa juga tidak. Tapi setidaknya sekarang kita belajar menjadi teman baik, dan Banyu adalah hadiah terindah yang pernah kita miliki. Saya membaca kalimat itu berulang kali. Angin di luar jendela masih berhembus, membawa perasaan aneh, campuran antara penyesalan dan kelegaan. Mungkin kami tidak bisa memulai kembali. Tapi kami telah belajar saling memaafkan. Dan mungkin, itu adalah bentuk cinta lain yang lebih dewasa. Setelah percakapan dengan Maya dan pesan singkat darinya malam itu, saya banyak berpikir, bukan untuk mengenang cinta masa lalu atau menyalahkan diri sendiri. Saya ingin memperjelas apa yang saya inginkan untuk diri saya dan putra saya saat ini. Perasaan yang telah dingin mungkin tidak bisa dihidupkan kembali. Tetapi ikatan sebagai keluarga, tanggung jawab sebagai orang tua, nilainya bisa terus berlanjut tergantung bagaimana kita merawatnya. Jadi saya memutuskan. Saya akan melakukan perjalanan singkat di akhir pekan ke tempat yang tenang di pinggir kota. Tidak mewah. Tempat di mana ada pohon, udara segar, bisa memanggang jagung di atas arang, dan lapangan rumput luas di mana putra saya bisa berlarian bebas tanpa memikirkan laptop ibunya. Saya mengiriminya pesan. Akhir pekan ini aku mau ajak Banyu jalan-jalan ke puncak. Kalau ada waktu, mau ikut? Banyu pasti senang. Beberapa menit kemudian, balasan datang. Aku ikut. Asal kamu tidak merasa tidak nyaman. Saya tersenyum lega. Sabtu pagi, kami berangkat. Saya yang menyetir.
Ia duduk di kursi penumpang. Banyu di kursi belakang berceloteh riang sepanjang perjalanan. Rasanya sudah 2 tahun tidak merasakan suasana seperti ini, seperti sebuah keluarga yang pergi berlibur bersama. Hanya saja, alih-alih berpegangan tangan seperti dulu, saya dan dia hanya sesekali saling melempar pandangan lembut dalam diam. Setibanya di tujuan, saya terkejut melihat barang bawaannya. Kompor portabel kecil, bahan makanan yang sudah disiapkan, piring dan sendok plastik, bahkan obat nyamuk dan buku dongeng. Saya berkata dengan kagum, "Kamu menyiapkannya dengan sangat teliti." Ia tersenyum ramah. "Ini kan perjalanan pertama kita bertiga dalam 2 tahun. Tidak bisa sembarangan." Saya menatapnya. Tatapan matanya terlihat sedikit berbeda dari sebelumnya. Ia bukan lagi pemuda canggung yang tidak tahu harus berbuat apa, melainkan seorang ayah sejati yang tenang dan penuh perhatian. Siang itu, ia memanggang daging, saya menyiapkan makanan dan menjaga api. Banyu berlarian di lapangan rumput, bermain dengan gembira, dan sesekali berlari menghampiri kami untuk pamer. "Ayah, Ibu, aku baru saja menangkap belalang." Kami berdua tertawa serempak, seolah sudah janjian. Kami mengabadikan momen itu dengan ponsel masing-masing. Setelah makan, kami menggelar tikar kecil di bawah naungan pohon. Ia berbaring sambil membacakan buku untuk Banyu. Saya berbaring miring, menatap keduanya, dan merasakan hati saya menjadi tenang seperti danau. Setelah sekian lama, saya merasa tidak sendirian lagi. Saat sinar matahari sore mulai melembut, Banyu berbaring dengan kepala di pangkuan saya dan memegang tangan ayahnya. Dengan mata mengantuk, ia bertanya dengan suara kecil, "Ayah, kenapa ayah tidak tinggal bersama ibu?" Saya menahan napas. Ia juga tampak terkejut, tetapi segera menenangkan diri dan mengelus kepala Banyu. "Itu karena ayah dan ibu punya rumah masing-masing. Tapi itu bukan berarti ayah tidak ada di hati Banyu atau ibu. Tapi teman-temanku semua ayah dan ibunya tinggal satu rumah, cuma aku." Saya membuka mulut pelan. Suara saya bergetar. Beberapa orang, meskipun tinggal satu rumah, tidak saling mencintai. Tapi ayah dan ibu, meskipun tinggal di tempat berbeda, tetap menyayangi Banyu dan saling peduli dengan cara yang berbeda. Banyu terdiam sejenak, lalu bertanya lagi, "Kalau begitu, ayah sayang sama ibu?" Udara seakan berhenti. Saya menatapnya. Ia tidak menatap saya, hanya menatap Banyu dan menjawab dengan sangat lembut. "Ayah sayang sama ibu, karena ibu adalah orang yang telah melahirkan Banyu, dan ayah juga sayang sama Banyu. Karena Banyu adalah hadiah terbesar bagi ayah dan ibu, dan ayah akan selalu ada di sisi kalian berdua, dimanapun ayah berada." Tanpa sadar saya menangis. Saat saya memeluk Banyu dan ia duduk di samping kami bertiga tahu. Ini mungkin bukan lagi potret keluarga yang utuh, tetapi ini tetaplah keluarga yang terikat dengan cara yang paling istimewa. Malam itu, setelah kembali ke rumah, saya melihat album ponsel saya penuh dengan foto-foto hari ini. Foto Banyu yang tertawa terbahak-bahak saat dilempar tinggi oleh ayahnya. Foto kami bertiga duduk berdampingan makan sate. Dan terutama, satu foto yang ia ambil diam-diam. Foto saat saya membungkuk untuk mengikat kembali tali sepatu Banyu, di bawah sinar matahari sore. Di bawah foto itu, ada tulisan singkat darinya. "Momen terindahmu yang pernah kulihat sebagai seorang ibu." Saya berhenti di tempat dan menangis dalam diam. Bukan karena cinta telah kembali, tetapi karena saya menyadari, jika kami bisa saling mengabadikan momen seindah ini, kami masih menjadi bagian terpenting dalam hidup satu sama lain. Pagi itu, hujan turun di Jakarta. Hujan yang turun tanpa henti, seolah takkan pernah reda. Saya membuka payung tua, meninggalkan rumah, dan menerima telepon dari sekretaris. Laporan tentang perubahan jadwal rapat mendadak. Kepala saya pusing dengan angka dan rencana yang belum selesai. Teringat tadi pagi Banyu ingin mengatakan sesuatu, tetapi saya hanya berkata, "Ibu sibuk, nanti telepon lagi,"
lalu pergi. Di tengah rapat, ponsel saya terus berdering. Nomor wali kelas Banyu. Saya meminta izin, pergi ke koridor, dan menerima telepon. "Halo, Bu Guru." Suara guru itu terdengar panik. "Ibu." Banyu demam tinggi. Wajahnya merah dan terus merintih. Obat penurun panas sudah diberikan, tapi dia terus mengeluh pusing. Saya sudah beberapa kali menelepon tapi tidak diangkat. Jadi saya tanya Banyu mau diteleponkan siapa. Dia minta diteleponkan ayahnya. Saya membeku di tempat. Hati saya lebih dingin dari badai hujan di luar jendela. Apa anak saya bilang sesuatu yang lain? Dia bilang ayahnya akan datang lebih cepat dari ibu. Katanya ibu sedang rapat, jadi tidak akan mengangkat telepon. Saya merasakan jantung saya diremas. Bukan karena cemburu atau harga diri. Sakit. Fakta bahwa saya perlahan-lahan kehilangan posisi terpenting di hati anak saya, itu sangat menyakitkan. Saya tidak bisa ragu lagi. Saya menunda semua jadwal dan mengemudikan mobil ke sekolah. Jalanan licin, tetapi di kepala saya hanya ada satu pikiran. Anakku sakit. Tapi dia tidak mencariku lebih dulu. Saat saya tiba, ia sudah di sana. Ia duduk di ruang UKS, memeluk Banyu, dan menyeka keringat di dahi anak itu dengan sapu tangan biru usang. Sapu tangan yang pernah saya belikan dulu. Matanya lelah, tetapi penuh dengan kekhawatiran dan cinta untuk anaknya. Putra saya melihat saya, membuka matanya sayu, dan berbisik, "Ibu datang." Saya mendekati Banyu dan memegang tangannya. "Ibu di sini. Maaf, ibu terlambat." Banyu tidak berkata apa-apa lagi, hanya memegang tangan saya, lalu membenamkan wajahnya di dada ayahnya dan tertidur. Melihat pemandangan itu, saya tidak bisa menahan air mata. Di dalam ruang UKS yang dingin, air mata terus mengalir. Saya menunduk dan berkata dengan suara parau, "Terima kasih sudah selalu ada untuknya saat ia membutuhkan." Ia hanya menggeleng pelan. "Hanya ini yang bisa kulakukan." Saya menatapnya. Matanya penuh kelelahan. Tahu tidak, hari ini, untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut. Takut Banyu tidak membutuhkanku lagi. Takut aku sendiri yang memutuskan ikatan terpenting dalam hidupku. Ia menatap saya lama, lalu berkata, "Banyu masih membutuhkanmu. Hanya saja, kamu membuat anak mengikuti duniamu. Bukannya kamu yang mencoba mengikuti dunianya. Jika kamu mundur selangkah saja, kamu akan melihat betapa Banyu membutuhkanmu." Kami membawa Banyu ke rumah saya. Demamnya sedikit turun, tetapi ia masih tertidur. Ia tetap di rumah, membantu saya merebus air dan membuat bubur putih. Dapur yang dulu kosong, kini kembali terdengar suara panci dan tercium aroma bubur yang gurih. Saya duduk di samping Banyu, menyeka keringatnya, dan berbisik, "Maafkan ibu. Ibu terlalu sibuk. Ibu pikir tidak penting siapa yang ditelepon lebih dulu. Ternyata ibu salah. Lain kali, bisakah kamu menelepon ibu lebih dulu?" Banyu mengangguk kecil. Dengan suara lemah ia berkata, "Tapi ibu harus langsung angkat. Jangan bilang nanti telepon lagi." Saya menangis, membenamkan wajah di dahi Banyu. Saya menyadari dengan sangat pahit, janji sekecil apapun pada anak harus ditepati. Setelah hujan reda, ia hendak pulang. Saya mengantarnya sampai ke pintu, tidak tahu harus berkata apa. Tapi sebelum ia melangkah keluar, saya memanggilnya, "Mas Baskara." Ia menoleh, dan saya melanjutkan perlahan. "Kamu bilang, jika aku mundur selangkah, aku akan melihat Banyu membutuhkanku. Sekarang aku sedang belajar. Tapi aku juga sadar, Banyu juga membutuhkanmu. Jadi, kalau tidak keberatan, bisakah mulai sekarang kita merawat Banyu bersama? Bukan hanya di akhir pekan, tapi kapanpun anak membutuhkannya." Ia tidak langsung menjawab, hanya menatap saya. Tatapan matanya bukan lagi tatapan mantan suami, melainkan tatapan seorang ayah yang melihat seorang ibu yang tulus meminta demi anaknya. Akhirnya ia mengangguk. "Aku tidak pernah menolak Banyu.
Dan aku tidak pernah ingin membelakangimu, setidaknya dalam hal menjalankan peran sebagai orang tua bersama. Saya tersenyum. Senyum seringan angin. Pintu tertutup, dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, saya tidak merasa asing melihat punggungnya yang menghilang. Ia bukan lagi orang lain, melainkan bentuk lain dari keluarga, yang telah melepaskan label lama. Malam itu, Banyu terbangun dan bertanya, "Ayah sudah pulang?" Saya mengangguk. "Iya." Ayah bilang, "Lain kali kalau ibu sibuk, ayah akan langsung datang. Tapi ibu janji, apapun yang terjadi, ibu yang akan datang paling pertama." "Oke?" Banyu memeluk leher saya dan berbisik. "Orang yang bisa ditelepon ada 2. Tapi kalau ibu mengangkat telepon, aku ingin menelepon ibu lebih dulu." Saya mengangguk dan memeluk Banyu erat. Sekarang saya tahu. Menjadi yang pertama di hati seorang anak bukanlah tentang status atau nama, melainkan tentang berada di sana pada saat yang tepat, di tempat yang tepat, dengan cara yang tepat. Menjelang akhir tahun ajaran, sekolah Banyu mengadakan lomba menggambar dengan tema keluargaku yang terbaik. Setiap anak menggambar keluarganya dan mempresentasikannya secara singkat selama 1 menit di atas panggung. Saat mendengar cerita ini dari Banyu, saya hanya menganggapnya sebagai kegiatan sekolah biasa. Tetapi suatu malam, saya masuk ke kamarnya dan melihat Banyu sedang duduk di meja belajar menggambar. Di bawah lampu kuning, wajah anak itu luar biasa serius. Di atas kertas gambar, ada 3 orang. Seorang pria tinggi kurus, seorang wanita dengan rambut diikat rapi, dan seorang anak yang menggenggam erat tangan keduanya. Di atas gambar itu, tertulis dengan rapi, "Keluarga tidak harus tinggal bersama. Cukup saling mencintai saja sudah cukup." Saya berhenti di tempat. "Banyu, gambar ini akan kamu ikutkan lomba?" "Iya." Bu guru bilang gambar keluarga terbaik. Jadi aku gambar keluarga kita. Keluarga kita kan juga terbaik. "Benar kan, Bu?" Saya mendekati Banyu dan memeluknya dari belakang. Tenggorokan saya tercekat. "Iya nak, kamu benar. Terbaik dari yang terbaik." Pada hari perlombaan, aula sekolah dasar penuh sesak oleh siswa dan orang tua. Saya duduk diam di kursi belakang. Sesaat kemudian, mantan suami saya, Baskara, datang dan duduk di samping saya. Kami tidak berkata apa-apa, dan memang tidak perlu. Akhirnya, giliran Banyu tiba, dan jantung saya mulai berdebar kencang. Banyu naik ke atas panggung, memegang mikrofon, menegakkan punggungnya, dan menunjukkan gambarnya. "Ini gambar saya. Keluarga saya ada 3 orang. Ayah, ibu, dan saya. Ayah dan ibu tinggal di rumah yang berbeda. Tapi setiap hari saya diantar ayah ke sekolah dan tidur dalam pelukan ibu. Ayah menceritakan dongeng yang lucu, dan ibu membuatkan telur dadar gulung kesukaan saya." Banyu berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Teman saya bertanya, "Ayah dan ibumu tidak saling benci?" Saya jawab tidak. Ayah dan ibu saya saling peduli dengan cara yang berbeda. Tidak harus tinggal bersama untuk menjadi keluarga. Dan Banyu mengakhiri presentasinya dengan kalimat terakhir. "Saya pikir keluarga saya yang terbaik, karena saya selalu mendapatkan cinta yang cukup dari 2 rumah." Seluruh aula hening selama beberapa detik. Lalu, tepuk tangan meriah yang tulus meledak. Saya melihat banyak orang tua menyeka air mata. Kepala sekolah pun berdiri, mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Saya menoleh ke arah Baskara. Ia tidak menatap saya, pandangannya terpaku pada Banyu, dan matanya berbinar. Dan saya sadar, kami berdua baru saja menerima penghargaan terbesar dalam hidup kami. Bukan medali emas atau pujian, melainkan pengakuan dari putra kami bahwa semua usaha yang telah kami lakukan selama ini adalah benar. Malam itu, saya mengiriminya pesan. Terima kasih telah bersama-sama membangun kembali keluarga yang utuh. Meskipun tidak tinggal satu rumah. Tak lama kemudian, ia membalas. Terima kasih telah membuat keretakan tidak menjadi perpisahan abadi. Dan terima kasih pada putra kita,
yang telah mengajari kita cara mencintai dari awal lagi. Saya tersenyum. Air mata mengalir, tetapi hati saya seringan bulu. Saya tahu, hidup tidak selalu memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Tetapi selama kita masih memiliki jalan di depan dan hati kita bersama, kita selalu bisa terus menulis cerita yang indah. Meskipun bukan lagi suami istri, kami akan selamanya menjadi orang-orang paling berharga bagi satu sama lain. Para subscriber sekalian, beberapa keluarga hancur bukan karena cinta telah memudar, tetapi karena lupa cara mendengarkan suara satu sama lain. Beberapa perpisahan bukanlah akhir, melainkan awal yang baru untuk belajar tentang cinta melalui luka masa lalu, dan menyadari cara untuk bersama tanpa terikat oleh nama apapun.